dan seterusnya, perintah penangkapan. Jadi korban menurut hukum adalah perusahaan produk Glavica atau produk Glowing Booster Cell Glavica sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah milik subjek hukum perseroan yang bernama PT Glavica RMA Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AHU 004690.A.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 terlampau, bahwa yang menjadi pemilik skincare dalam produk Glavica atau produk Glowing Booster Cell Glavica bukan subjek hukum manusia bernama Reza Gladys Pretina San, melainkan subjek hukum berbentuk perseroan terbatas PT Glavica RMA Group. Artinya terjadi error in subjekto terhadap korban di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Seharusnya jaksa penuntut umum menguraikan korbannya adalah PT Glavica RMA Group sebagai pemilik produk Glavica atau produk Glowing Booster Cell Glavica, bukan Reza Gladys Pretiasan sebagai korban. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan korban yang sebenarnya, yaitu PT Glavica RMA Group sebagai pemilik produk Glavica atau produk Glowing Booster Cell Glavica, melainkan menguraikan Dr. Reza Gladys Pretiasan sebagai korban, sehingga mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas atau obscure, sehingga secara juridis surat dakwaan harus dinyatakan batal atau menjadi batal demi hukum. Oleh karenanya beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulia menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing DKTSL garing KOH.2 garing 06 garing 2025 tanggal 25 Juni 2025 batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 garing DKTSL garing KOH.2 garing 06 garing 2025 tanggal 05 Juni 2025 batal dan atau tidak dapat diterima, atau menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Eksepsi keberatan ketiga, surat dakwaan batal demi hukum karena jaksa penuntut umum melakukan manipulasi hukum berupa penyelundupan pasal di dalam menyusun surat dakwaannya sehingga merubah substansi delik yang awalnya delik umum menjadi delik aduan. Majelis hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa terdakwa Nikita Mirzani yang saat ini diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didasarkan dengan adanya surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PGM 154 DKTSL garing KOH.2 garing 06 garing 2025 tanggal 05 Juni 2025, yang mana dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua jaksa penuntut umum menyebutkan terdakwa Nikita Mirzani melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUH pidana, bahwa selama dalam proses hukum di tingkat kepolisian terkait dengan adanya laporan polisi nomor LPB 7355 garing 12 garing 2024 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 03 Desember 2024, penyidik yang menangani perkara aku melakukan proses hukum terhadap terdakwa Nikita Mirzani berkenaan dengan pasal 368 KUH pidana. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh penyidik yang menangani perkara aku kepada terdakwa Nikita Mirzani yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kepada terdakwa Nikita Mirzani, juga kepada para saksi termasuk para ahli, semua terkait dengan adanya pasal 368 KUH pidana, bukan pasal 369 ayat 1 KUH pidana. Pada saat proses hukum di kepolisian berkaitan dengan pasal 368 KUH, bukan berkaitan dengan pasal 369 ayat 1 KUH pidana. Bahwa fakta terkait dengan proses hukum di tingkat kepolisian menggunakan pasal 368 KUH pidana diperkuat dengan adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor 21414 garing 12 garing res 2.5 garing 2024 di Ciber tanggal 30 Desember 2024.
Surat perintah tugas penyidikan nomor SP Gas 3492.2.5 Desember tanggal 18 Februari 2025. Surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor S-Tab 2-2-S-2.5/2025 di Desember tanggal 18 Februari 2025. Surat panggilan tersangka ke-1 dan seterusnya, surat panggilan tersangka ke-2 dan seterusnya, surat perintah penangkapan dan seterusnya, surat perintah penahanan dan seterusnya, surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan nomor B 2663S.2.5/2025 di Desember tanggal 4 Maret 2025. Bahwa di dalam surat-surat sebagaimana diuraikan penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani di atas, semua isinya terkait dengan proses hukum yang berkenaan dengan ketentuan pasal 368 KUH pidana delik umum, mulai dari proses pelaporan polisi, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan dan penahanan, penyitaan bukti, semuanya menggunakan pasal 368 KUH pidana. Hal ini sesuai dengan laporan polisi nomor LP-B7385-12/2024-SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 03 Desember 2024 tentang adanya dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik dan atau pemerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 10 junto pasal 20B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 2028 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 368 KUH pidana dan atau pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti jaksa penuntut umum telah melakukan rekayasa dan memanipulasi hukum karena telah menyelundupkan pasal 369 ayat 1 ke dalam surat dakwaannya. Padahal pasal 369 ayat 1 tersebut yang sama sekali tidak pernah ada dalam proses penyidikan di tingkat kepolisian, tidak pernah ada dalam berita acara pemeriksaan. Namun anehnya tiba-tiba dalam proses penuntutan di muka sidang pengadilan ini, jaksa penuntut umum berubah dan atau menambah pasal yang dikenakan terhadap terdakwa Nikita Mirzani dari pasal 368 KUH pidana delik umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUH pidana delik aduan. Yang lebih ironis lagi, korban yang sebenarnya yakni PT Glapiksa RPK Group tidak pernah melaporkan adanya perbuatan pidana baik dalam pasal 368 KUH pidana junto pasal 369 ayat 1 KUH pidana dan dalam pasal dakwaan pertama. Bahwa mengutip pendapat Prof. Andi Hamzah yang menyebutkan dalam hukum acara pidana di Indonesia, surat dakwaan merupakan prinsip dasar bagi suatu penuntutan perkara pidana. Prinsip surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak boleh bertentangan dengan hasil pemeriksaan dalam proses penyidikan serta tidak boleh menyimpang dari substansi pokok dari tindak pidana yang dilaporkan atau dituduhkan. Bahwa dalam proses hukum di tingkat kepolisian, terdakwa Nikita Mirzani melakukan pembelaan terhadap dirinya sesuai dengan laporan polisi nomor LP-B7355-12/2024 SPKT-Polda Metro Jaya tanggal 03 Desember 2024 melanggar ketentuan pasal 368 KUH pidana. Namun jika tiba-tiba dalam proses penuntutan di muka persidangan ini pasal 368 KUH pidana tersebut dihilangkan dan diganti dengan pasal 369 ayat 1 KUH pidana, maka hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini berarti dapat disimpulkan adanya jebakan dan rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik yang menangani perkara aku bersama-sama jaksa penuntut umum. Sebab substansi pokok dari delik tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUH pidana atau delik umum dengan substansi pokok dari delik tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 ayat 1 KUH pidana delik aduan mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Bahwa dalam ketentuan pasal 368 KUH pidana mengatur tentang pemerasan afektif sebagai delik umum atau dengan kata lain dapat dituntut tanpa adanya pengaduan langsung dari korban. Sedangkan dalam ketentuan pasal 369 ayat 1 KUH pidana
mengatur tentang pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik sebagai delik aduan atau dengan kata lain wajib laporan pengaduan langsung dari korban, sehingga dengan adanya perubahan pasal dari pasal 368 menjadi pasal 369 menjadi cacat formil. Apalagi korban yang sebenarnya PT Glavitcha RMK Group tidak pernah melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan agung, bahwa uraian sebagaimana di atas telah diperkuat sebagaimana diterangkan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1776 garing 2016 yang pada dakwaan Nikita Mirzani melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk Glavitcha atau produk Glowing Booster Shell Glavitcha mengakibatkan kerugian bagi Reza Gladys Pretianisani sebesar 4 miliar. Adapun uraian jaksa penuntut umum pada dirinya sebagai berikut, saya anggap terbacakan bahwa kesimpulan dan uraian jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya sebagaimana dikutip kembali penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani di atas dengan menyatakan perbuatan yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani telah menimbulkan kerugian bagi Dr. Reza Gladys Pretianisani merupakan kesimpulan dan uraian jaksa yang salah karena produk Glavitcha atau produk Glowing Booster Shell Glavitcha sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya adalah milik subjek hukum persewaan terbatas yang bernama Glavitcha RMK Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan ANU 004190.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 dan PT Glavitcha RMK Group bukan milik subjek hukum manusia bernama Reza Gladys Pretianisani, bahwa secara yuridis